Minggu-minggu ini lagi banyak banget HP baru yang launching di Indonesia. Ada yang entry level, ada yang mid range, flagship juga ada. Tapi gua mau ajak kalian buat refreshing dulu. Jadi kita akan penyegaran dulu, lupain sejenak HP-HP baru yang launching di Indonesia karena gua mau kasih lihat tablet ini. Namanya Huawei MatePad R. MatePad R aja ya enaknya. Simple banget ya namanya, sesimpel kayak penampakan boxnya yang cuma putih polos kayak gini aja. Bahkan di sini cuma ketulis Huawei MatePad aja. Ini nggak ada tipe lengkapnya. FYI tablet ini diem-diem udah dijual resmi di Indonesia. Nah, kalau bicara soal tablet Android, pemainnya ini nggak sebanyak dulu-dulu dan nggak sebanyak handphone. Menurut gua bahkan cuma ada dua yang paling rajin ngerilis tablet, yaitu apalagi kalau bukan Samsung sama Huawei. Tapi yang menarik dari Huawei adalah harga tablet-tablet barunya itu selalu di bawah 5 juta. Langsung aja gue pengen kasih lihat nih isi yang ada di dalam boxnya. Langsung paling atas ada tabletnya dibungkus plastik. Terus di dalamnya, nah ini ada box yang cukup gede di dalamnya. Oh, ini ada SIM ejector. Sebenarnya bukan SIM ya, tapi ini buat nyodok apa? Nyodok slotnya karena di dalamnya nggak ada slot SIM card, tapi cuma ada slot micro SD. Terus kemudian di sini ada seperti biasa ada quick guide. Lalu ada ini kabel ya, dari USB A to USB C, warna putih dan nggak terlalu panjang ya, standar ukurannya. Kemudian ada satu box lagi kecil, tapi ini nggak bisa diangkat karena nyambung dengan kotak seluruhannya. Isinya adalah Huawei Supercharge dan ini ukurannya relatif kecil ya kalau untuk ukuran sebuah charger zaman sekarang. Bahkan ini kayak charger handphone 2 tahun lalu. Tapi jangan salah, ini ada tulisannya Huawei Supercharge dengan daya maksimal 22,5 watt. Jadi ini udah fast charging. Oke, that's all, itu aja isinya. Dan sayang banget ternyata di dalam box penjualan ini kita nggak akan dikasih casing. Tapi gua nggak tahu ya, mungkin kalau kalian beli pre-order atau beli awal-awal apakah dapat bonus casing atau enggak, kalian bisa cek sendiri. Oke, lanjut. Sebelumnya gua udah nyobain juga ya Huawei MatePad T8 sama T10s. Nah, kalau dibandingin dengan kedua tablet itu, si MatePad R ini punya looks dan feel yang jauh lebih premium. Memang secara harga juga ini lebih tinggi, jadi wajar ya kalau rasanya lebih mewah ya. Terus kalau nggak salah si MatePad R ini juga cuma punya opsi satu pilihan warna aja, yaitu grey, nggak ada pilihan warna lain. Overall tablet ini termasuk tipis, bodinya solid, tulang atau rangkanya ini dari metal. By default tablet ini didesain buat dipakai secara horizontal ya, secara lebar. Kelihatan ya dari posisi kameranya yang ada di sini, ada di tengah. Terus juga di backdoor belakangnya ini ada logo Huawei yang posisinya ini juga sama, horizontal. Gua sih ngerasa bobotnya ini nggak terlalu berat, jadi ada di 460 gram ya kalau nggak salah. Mirip-mirip lah kayak iPad Pro yang 11 inci, mungkin sekitar 470 gram, jadi beda 10 gram. Kalau pas pegang tabletnya secara horizontal kayak gini, tombol power berarti adanya di sisi kiri. Terus kalau di atas sini ada tombol volume. Terus yang menarik nih, di atas ini ada 4 buah mikrofon. Ini gokil banget. Terus di bagian bawah ada slot untuk micro SD dan di kanan ada port USB-C. Tapi ada satu hal lagi yang benar-benar bikin tablet ini jadi gokil. Jadi selain punya, suara apa ya? Ya harap maklum aja ya guys. Jadi memang di dekat sini lagi ada yang ngebangun. Jadi akan ada suara-suara bising kayak gini. Tapi show must go on. Gua harus tetap melanjutkan karena waktu yang mepet ya, kita harus efektif. Jadi gua sekali lagi harap maklum kalau seandainya kedengeran suara-suara bising di luar sana. Oke, kita lanjut. Selain punya 4 mikrofon, Huawei MatePad R juga punya
4 speaker, masing-masing ada 2 di sisi kiri dan ada 2 lagi di sisi kanan. Udah gitu speakernya ini adalah hasil racikan dari Harman Kardon. So harusnya udah bisa ketebak ya kalau tablet ini akan difokusin buat multimedia dan juga buat meeting online. Pas banget ya ini buat era-era school atau work from home kayak sekarang-sekarang ini. Oke, layarnya ini IPS 10,4 inci, resolusinya tuh kayak 2000 x 1200 pixel. Bezelnya ini menurut gua asik ya, nggak ketebelan tapi masih nyaman buat jadi tempat pegangan tangan. Dengan resolusi 2K, menurut gua kualitas ketajaman layar ini termasuk baik. Udah enak sih kalau dipakai buat streaming YouTube via browser ataupun buat main game. Nah, paling yang kurang adalah layarnya ini belum HDR dan widefine-nya cuma L3 aja. Jadi streaming Netflix mentok di SD 480p aja. Makanya kalau mau dipakai buat nonton sebenarnya akan lebih enak kalau kita punya file filmnya yang high res, terus masukin deh ke tabletnya pakai micro SD, nanti kita nontonnya bisa offline. Tapi ya ini dosa tanggung masing-masing ya, secara kalau nonton dengan film online yang kita download itu kan filmnya ilegal ya. Tapi di luar soal keterbatasan widefine, kalian pasti bakal enjoy waktu pakai tablet ini buat dengerin musik. Karena yang gua bilang sebelumnya, speakernya ini ada 4, jadi berasa banget ya tembakan suaranya itu meluncur ya ke kuping kiri sama kuping kanan kita. Volume suaranya pastinya kedengeran kenceng ya, ada di 94 sampai 95 desibel. Buat jalanin beban kerja yang lebih berat dari sekedar nonton, misalnya nih mau buat main game, Huawei ngasih chipset yang lumayan oke ya. Chipsetnya ini pakai Kirin 820. Hitungannya chipsetnya ini menengah ke atas, kayak kurang lebih Snapdragon 765G lah ya kira-kira. GPU-nya pakai Mali G57, RAM-nya 4GB LPDDR4X, storage-nya up to 128GB, bisa microSD sampai 512GB dan baterainya 7250 mAh 22,5 watt. Tablet ini bisa kalian ajak buat main game yang relatif berat ya, kayak Asphalt 9 atau COD atau PUBG. Bisa di sini dalam artian bisa dimainin dengan masih enak, masih playable dengan layak selama gamenya tersedia atau kalian bisa dapetin APK-nya, karena kan di dalam tablet ini cuma ada HMS aja, nggak ada GMS. Nah, tapi biar lebih memudahkan pemakaian, jadi Huawei ini udah ngasih ada beberapa aplikasi ya, bisa kita lihat di home screen-nya. Ini ada beberapa aplikasi yang penting yang biasanya kita pakai, ada entertainment, ada sosial, ada game, ada lifestyle dan lain-lain. Jadi seandainya kita mau pakai, tinggal kita pencet aja, pilih aplikasinya, nanti akan langsung ke download. Gitu. Jadi harus di-download dulu ya. Nah, buat yang punya bocil di rumah kayak gua ya, misalnya ada bocah umur 3 tahun sama 1,5 tahun. Nah, biasanya sesekali itu suka mereka pengen mainan tablet. Nah, kita bisa aktifin ada aplikasi namanya Kids Corner. Jadi bisa buat ngontrol brightness layar, buat ngebatasin durasi pakai tabletnya, kayak timer ya, dan pastinya kita bisa ngasih password. Jadi mereka nggak bisa akses sesuka hati. Nah, buat penutup, gua bahas sedikit soal kamera ya, tapi dikit aja nggak apa-apa ya, karena kehadiran kamera di tablet ini kan biasanya cuma sebagai pelengkap aja dan kepake cuma buat video call sih ya, yang lebih seringnya. Nah, setup kameranya itu ada 8 megapiksel di belakang, ada bumpnya sedikit, dan juga ada 8 megapiksel di depan. Jadi resolusinya sama, dan langsung aja gua kasih lihat hasil foto sama videonya, kalian nilai sendiri. Nah, untuk rekam video ini resolusinya mentok di Full HD 30 fps aja.
sekali lagi ya, ini karena tablet kan nggak mungkin juga ya kita pakai buat ngerekam, apalagi ngerekam yang arahnya lebih ke serius kayak gitu. Jadi ini akan kepake cuma buat ya sesekali aja lah kalau kepaksa banget. Tapi yang jelas lebih kepake kamera depan sih untuk video call ataupun online meeting ya kayak gini. Oke, sekarang kamera depannya ini resolusinya juga sama 8 megapiksel. Kurang lebih kalau gue lihat mirip-mirip sih ya ininya kualitasnya, karena resolusinya juga sama. Jadi seperti inilah hasilnya. Oke, dari first impression yang memang cuma sebentar, tapi gue bisa ngasih apa ya, kayak kesimpulan awal lah. Tablet ini, Huawei MatePad R ini adalah tablet yang cocok buat dipakai di keluarga, jadi buat dipakai barengan. Kenapa? Karena ukurannya ini pas, tipis, nggak kegedean, jadi kita bisa pakai bareng anak-anak juga ya gitu. Tangan mereka kan pastinya genggamannya nggak terlalu besar. Dan di sini juga ada kids cornernya, bisa ngebatasin penggunaan tablet buat bocah di rumah. Dan juga ini bisa dipakai buat sekolah online. Kenapa? Karena gila ya, ini mikrofonnya dikasih 4 dan speakernya juga dikasih 4. Jadi kualitasnya oke banget. Secara harganya juga 4,499, jadi 4,5 juta. Menurut gua itu juga masih rasional ya, dengan fitur yang dikasih, dengan chipset yang dikasih. Paling ya kita cuma perlu ngakalin aja ya, kalau seandainya ada aplikasi yang mungkin masih belum ada di HMS ya, kita tinggal cari APK-nya untuk bisa jalanin di sini.